Yeremia pasalnya yang pertama ayat 17 dan 18. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga pada hari ini kita semua bangun dengan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, juga dengan kerinduan untuk mengalami berkat yang baru yang Tuhan sediakan di hari yang baru ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang aneh sendiri tidak sama dengan kebanyakan orang yang ada di sekitarnya adalah sebuah pilihan yang tidak mudah untuk dijalani. Semua orang sukanya jalan-jalan. Saya tidak. Saya suka menyendiri. Semua orang suka bercakap-cakap dan bergosip. Saya tidak. Saya sukanya duduk nonton televisi. Semua orang suka melancong, entahkah keluar kota, entahkah keluar pulau, entahkah keluar negeri. Saya tidak. Saya lebih suka tidur di pulau kapuk, murah meriah. Aduh, itu ndak enak rasanya. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Apa? Semua orang yang banyak itu akan memandang kita dengan tatapan nanar, aneh, sinis, bahkan mungkin rada ngenyek sithik. Iki wong kok aneh banget toh. Iki wong kok unik banget toh. Sing liyane do seneng ngene, kowe ngono dhewe. Yang lainnya pada suka seperti ini, kamu begitu sendiri. Aduh. Dan kita merasa, loh, ini kan hidupku. Kenapa aku tidak boleh menjalani kehidupanku sesuai dengan apa yang aku sukai? Urip-uripku dewe, suka-sukaku. Orang akan berkata, ya ora iso. Ya ndak bisa seperti itu. Kamu harus menyesuaikan dengan apa yang selama ini berlaku di tengah masyarakat. Waduh, hidup yang seperti itu, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, berat. Orang seperti harus mengenakan sepatu yang lain yang bukan sesuai dengan bentuk kakinya sendiri,
tidak sesuai dengan ukuran kakinya sendiri. Sangat tidak nyaman. Anak-anak muda terutama akan merasa gerah, akan merasa tidak nyaman, akan merasa bahwa hidup ini seperti terkekang. Tetapi rupa-rupanya memang pilihan hidup seperti itulah yang ada di dalam kehidupan para nabi. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Dan oleh karena itu, pola hidup, norma, bahkan style, gaya yang dimiliki oleh para nabi seringkali berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak mengherankan ketika ibu bapak saudara membaca Alkitab, khususnya kitab para nabi, ibu bapak saudara akan mendapati bahwa kehidupan seorang nabi menjadi kehidupan yang sukar sekali untuk dijalani. Seorang nabi harus berani menanggung risiko untuk menjalani hidup, berjalan dalam kesendirian, berjalan dalam kesunyian, berjalan tanpa ada orang yang berjalan seiring dengan dia. Bahkan ia harus berani melawan arus. Itulah panggilan Allah kepada Yeremia. Yeremia mendapatkan panggilan Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel? Oh, ibu bapak saudara yang terkasih, secara religiusitas bangsa Israel pada zaman Yeremia baik-baik saja. Ibadah-ibadah mereka lakukan, mereka kerjakan di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah. Kesalehan hidup, mereka pelihara dengan baik. Berpuasa, berpantang, melakukan ritual-ritual keagamaan, semua dijalani dengan baik. Tetapi masalahnya, bangsa Israel di bawah pimpinan para imam kehilangan jiwa, kehilangan roh dari hidup yang menyembah Allah, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya sibuk dengan casing luarnya saja. Mereka sibuk hanya dengan tampilan di depan. Mereka sibuk dengan pernak-pernik, tetapi lupa untuk memperhatikan jiwa, untuk memperhatikan isi. Mereka sibuk dengan kontainer, lupa dengan konten. Ibu bapak saudara yang terkasih, bangsa Israel pada kala itu tidak memberlakukan keadilan, tidak membawa perdamaian. Hidup mereka dipenuhi perasaan iri, perasaan dengki, perasaan mau menjatuhkan yang lain. Ketika melihat saudaranya yang berhasil
iri hati keluar. Ketika melihat familinya mengalami keberuntungan, timbul perasaan tidak senang. Seperti yang kita kenal pada hari ini, tidak senang melihat orang senang. Itu berarti apa? Senang melihat orang lain tidak senang. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Secara kasat mata, hidup religiusitas mereka baik, tetapi sayangnya mereka kehilangan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih, belas kasihan, dan juga rasa keadilan. Eman-eman. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi seperti itulah Allah memanggil Yeremia. Allah memberikan tugas kepada Yeremia. Allah mempercayakan panggilan untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Bahkan Allah berkata, lawanlah seluruh bangsa ini, lawanlah seluruh imam-imam, lawanlah pemuka-pemuka mereka. Aku akan membuat engkau kuat, aku akan membuat engkau teguh, aku akan membuat engkau seperti kota yang berkubu. Engkau tidak akan mudah menyerah. Engkau tetap akan bertahan memberitakan panggilan pertobatan bagi bangsa ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya setiap orang Kristen, kita semua mendapatkan panggilan yang biasa dikenal dengan istilah panggilan kenabian, panggilan profetis. Kita semua sebagai orang Kristen dipanggil untuk memberitakan dan menyuarakan isi hati Allah melalui perilaku serta sikap yang kita tunjukkan pada hari ini. Ketika semua orang menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang lumrah, sebenarnya orang Kristen dipanggil untuk berkata tidak. Ketika perzinahan dipandang sebagai sebuah model kehidupan pada hari ini, sebenarnya orang Kristen dipanggil untuk berkata tidak. Ketika pola hidup konsumeristis berfoya-foya, menikmati kehidupan berdasarkan materi, menjadi dambaan semua orang, sebenarnya orang Kristen juga dipanggil untuk berkata tidak. Ibu bapak saudara yang terkasih, di sini kita dipanggil untuk menjadi penyambung lidah Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah generasi di mana kita hidup pada hari ini, di tengah-tengah kehidupan yang semakin lama semakin jauh dari kehendak Tuhan. Dunia pada hari ini sudah menjauh dari kasih Allah. Kita dipanggil untuk berbagi kasih Allah di tengah kegelapan hidup dunia ini. Apakah ibu, bapak, saudara
bersedia menerima panggilan untuk memberitakan pertobatan di tengah kehidupan generasi dan zaman ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Mampukanlah kami, ya Bapa Surgawi, untuk hidup sesuai, seturut dengan panggilan kami, baik sebagai pengikut-pengikut Kristus, maupun sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan panggil untuk memberitakan isi hati Tuhan, penyambung lidah Tuhan bagi generasi dan zaman ini melalui perilaku dan norma kehidupan yang kami pegang sebagai orang Kristen. Kuatkanlah kami, sama seperti Engkau meneguhkan Yeremia, seperti sebuah kota yang berkubu. Biarlah Roh Allah juga memampukan kami untuk memiliki keteguhan hati, keteguhan hidup di tengah arus gelombang dunia yang sungguh tidak mudah untuk kami jalani ini. Janganlah kami hidup menjadi sama seperti apa yang terjadi di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita semua menjadi berkat. Amin.